Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini semua karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya ketika firman ditaburkan, maka kuasa-Mu bekerja. Yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan setiap kami. Mungkin kami yang lemah, Tuhan telah memberi kami kekuatan. Kami yang putus asa, tidak punya pengharapan, kami percaya bahwa pengharapan yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Yang susah Tuhan telah hibur setiap kami. Berfirman ya Aba, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Saya mau menyampaikan satu pesan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita adalah anak-anak yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Bapa di surga. Untuk itu kita siang hari ini kalau kita ada, ini bukan kebetulan. Tuhan itu senang dan Dia bangga dengan keadaan apapun saudara hari ini. Sehingga kita adalah orang-orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan, saudara. Nah, ini suatu kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya bahwa jangan sedikit pun kita curiga bahwa Bapa itu tidak mengasihi kita. Keadaan apapun siang hari ini, Bapa mengasihi saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Untuk itu saudara dan saya kita diangkat. Karena kasihnya kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah sendiri, saudara. Kalau saudara baca di Efesus, yang mengangkat kita untuk menjadi anak daripada Allah, saudara, itu bukan kehendak kita dan keinginan kemauan kita. Tapi ini murni 100% daripada keinginan, daripada kehendak dari Bapa di surga dengan kelerahannya. Dia mengangkat saudara untuk dan saya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Ada amin Bapak Ibu? Nah itu telah dibuktikan dengan Dia memberi kelahiran Yesus saudara untuk kita. Kematiannya untuk kita. Kehidupan dan kebangkitannya. Semuanya diberi kepada kita. Nah jenis kasih ini saudaraku benar-benar tidak bisa kita pahami. Tetapi betul-betul dapat kita percayai saudara. Bahwa Dia sangat dan sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Inilah suatu landasan, suatu kebenaran menjadi landasan bagi kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah saudaraku, saya mau menyampaikan suatu kabar baik yang sangat luar biasa saudaraku. Untuk menunjang daripada apa yang mesti saya sampaikan siang hari ini. Nah, saya pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu mengenai firman Tuhan. Suatu firman Tuhan yang sangat luar biasa di Roma 5 ayat 17. Nah firmannya berkata seperti ini saudaraku ya. Nah kita yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita hidup dan berkuasa melalui satu orang yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga banyak sekali kita gereja yang mengabaikan hal ini saudara. Ada amin Bapak Ibu? Firman ini jelas berkata bahwa Bapa di surga Dia mempunyai kehendak dan keinginan saudaraku. Bahwa saudara dan saya kita memerintah di dalam kehidupan ini sebagai raja dan ratu melalui kuasa anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Dengan kata lain bahwa kehidupan ini saudaraku ini tidak bisa mengatur kita atau menguasai kita. Kitalah mestinya mengatur kehidupan ada di dunia ini saudara. Dalam kehidupan ini. Inilah suatu kebenaran. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara untuk taruh dalam hati kita bahwa inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Nah tidak sampai di situ saja saudaraku. Bahwa Bapak juga mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak bahwa saudara dan saya kita hidup di dalam kemenangan yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan melalui anaknya di kayu salib saudara. Dimana kalau saudara baca di Roma bahwa kemenangan daripada hidup saudara sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus di kayu salib dan kemenangan itu telah diberikan kepada saudara dan saya.
Tahu sebab Bapak itu berbaca di Korintus berkata, ya firmannya kemenangan itu bukan bersifat sementara. Tapi kemenangan itu dia selalu membawa kita dalam kemenangannya. Dengan kata lain, kemenangannya itu selama-lamanya dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, kemenangan itu saudaraku sudah pasti. Tetapi kekalahan itu adalah keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita saudara. Ada amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Allah secara cuma-cuma dalam kehidupan ini saudara. Nah, firman Tuhan berkata jelas bahwa kita itu menjadi kepala bukan ekor. Dan kita naik tidak akan pernah turun saudara. Kita menjadikan kerajaan orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita ini saudara. Untuk apa? Untuk menyatakan jalan kehidupan Allah di muka bumi ini saudara. Ada amin Bapak Ibu? Nah saudara, kadang-kadang kita sadar bahwa Bapak itu memerlukan saudara saya untuk apa saudaraku? Untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Untuk kita untuk memperluas kerajaan melalui kehidupan saudara dan saya. Dengan dikatakan apa? Kehidupan Yesus dan kuasanya yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, ada amin Bapak Ibu. Nah untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini seperti saya pernah katakan bahwa ada di Kolose 2 ayat 11 berkata bahwa di dalam Yesus lah saudaraku, di dalam Dia ya, kita bisa mengenal pribadi kita dan kita mengenal Allah kita dan apa yang kita miliki di dalam Dia. Dan apa tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah untuk itu siang hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pesan Tuhan secara pribadi kepada saya saudaraku. Ya, diambil firman-Nya untuk tahun 2021 dan seterusnya saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan ini saya sampaikan kenapa? Karena banyak sekali hari-hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar pembicara saudaraku yang menceritakan bahwa akhir-akhir zaman ini sehingga banyak sekali ya berita-berita baik akhirnya menjadi berita yang tidak baik saudara. Membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita takut untuk melakukan sesuatu. Amin. Tapi siang hari ini bagaimana apa firman Tuhan yang saya katakan sebelumnya saudaraku, apa yang Tuhan mau, Tuhan tuntun setiap saudara dan saya kita untuk menghadapi dalam kehidupan kita. Kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa firman Tuhan jelas berkata bahwa di dalam Alkitab keadaan dunia tidak semakin membaik saudara. Dunia lagi menuju suatu titik namanya kehancuran. Tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menyatakan jalan kehidupan Allah di muka bumi ini saudaraku. Nah, apa pesan Tuhan bahwa kepada saudara? Saya ambil firman-Nya di 2 Kolose ayat 6 saudaraku. Saya bacakan saudaraku. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, ya, saya ulangi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata hendaklah saudaraku, saya cari di kamus bahasa Indonesia, hendak itulah seharusnya saudara. Seharusnya, semestinya saudara. Kita orang-orang yang percaya kepada Dia menjadi anak Allah, kita mesti tinggal di dalam Dia saudara. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur saudaraku. Nah, yang pertama kita masih tinggal di dalam Dia saudaraku. Saya pernah katakan tadi yang di depan bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, kita mengenal pribadi kita saudara. Kita mengenal siapa Allah kita dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan kita tahu tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan di Yohanes 15 berkata mengenai pokok anggur saudaraku, pohon Tuhan berkata bahwa akulah
pokok anggur dan bapak pengusahanya. Nah kita ada ranting saudara, kita dicangkokkan kepada pokok anggur ini. Itu berkata mengenai kita dalam dia ini berarti kita menempel saudaraku. Kita terhubung dengan pokok anggur saudaraku. Di mana akar ini akan melewati batang ini memberi nutrisi kepada carang ranting ini saudaraku. Jadi kita menempel, kita terhubung bersama dengan pokok anggur yaitu Tuhan Yesus sendiri saudara. Firman Tuhan kata di luar daripada dia kita tidak akan pernah berbuah dan tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Untuk itu kita siang hari ini berkata bahwa kita mesti tinggal di dalam dia. Kita mesti berakar di dalam dia saudara. Ya, dan dibangun di atas dia saudara. Nah istilah saya umpamanya suatu bangunan saudaraku. Ya, berakar itu suatu pondasi di mana semakin dalam orang-orang membangun sebuah rumah saudaraku dan besinya besar, bagus, besar dan dalam saudaraku. Sehingga apa saudaraku? Pondasi ini saudara menentukan seberapa tinggi lantai yang akan kita bangun saudara. Ada amin. Nah, saya ibaratkan sebuah pohon saudara. Kalau pohon saudaraku, coba saudara kita mulai bayangkan kalau pohon saudara di daerah Bogor saudaraku umpamanya Bogor saudara yang begitu dengan limpah dengan air setengah meter atau 1 meter itu pohon sudah bisa menemukan air saudaraku sehingga akarnya tidak perlu lagi ke dalam. Coba kita bandingkan dengan pohon yang ada di Papua saudara. Di mana pohon itu tidak mengalami sering datangnya hujan sehingga akar itu terus merambat sampai ke dalam. Mungkin sampai puluhan meter dia baru menemukan air saudara. Amin. Coba kita lihat kalau sesuatu terjadi umpamanya ada longsor atau banjir atau badai saudaraku. Pohon-pohon yang tertanam di Bogor, amin, saudaraku, ternyata mudah tersapu dengan arus air ataupun badai atau topan. Kenapa? Karena dia punya akar merambat hanya dangkal daripada tanah saudara. Tapi pohon-pohon yang ada di Papua saudara begitu dalam sehingga kalau ada badai datang menerpa, ada air yang kencang saudara dia tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena akar di dalam itu menopang daripada batangnya saudara. Ada amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah kita masih berakar hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan kita tumbuh dibangun. Kita tumbuh di dalam dia. Ya. Ayat selanjutnya berkata saudaraku ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur saudaraku. Nah kalau saudara dan saya kita bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus saudaraku ya, sehingga hendaklah iman kita semakin hari semakin teguh saudara di dalam dia. Hanya mempercayakan iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat hari-hari ini saudaraku banyak sekali orang yang melenceng daripada imannya saudaraku. Saya ambil contoh satu kejadian umpamanya mengenai perkawinan sejenis saudaraku. Di mana kita lihat hari-hari ini banyak gereja sudah merestui saudara. Banyak gereja-gereja itu memberkati perkawinan sejenis saudaraku. Amin. Nah dan juga Rasul perkatakan banyak orang meninggalkan imannya kenapa? Karena kesusahan ini saudaraku. Amin. Nah untuk itu saudaraku kalau kita tinggal di dalam Tuhan kita berakar dan kita dibangun di dalam dia saudara. Apapun yang terjadi, badai apapun yang menopang menyerba kita, tapi kita tetap tahu bahwa Bapa selalu bersama kita melalui kuasa Yesus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu memampukan kita untuk kita mengatasi segala apapun dalam kehidupan kita. Alkitab katakan bahkan kita tampil lebih daripada seorang pemenang dalam kehidupan kita saudara. Ada amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah untuk itu saudaraku saya tidak banyak pesan Tuhan. Hanya satu ini saya taruh dalam hati saya sangat luar biasa. Untuk itu mari siang hari ini kita terus berada di dalam dia. Kita mesti terhubung bersama dengan Tuhan Yesus. Mata kita mesti berfokus hanya kepada dia saudara. Tinggal di dalam dia. Amin. Kita terhubung dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ayat selanjutnya kalau kita baca di Kolose 2 ayat 10-nya berkata bahwa
kita telah dipenuhi di dalam Dia. Kita sudah mengalami kepenuhan di dalam Dia, saudaraku. Nah, kepenuhan di dalam Dia ini bukan berbicara mengenai apa yang kita lakukan untuk Tuhan atau berbicara mengenai kasih kita kepada Dia. Tidak, saudara. Ini berbicara mengenai bagaimana kasih daripada Bapa itu kepada saudara dan saya. Amin. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes 1, di Yohanes 1, saudara, bagaimana firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang mengasihi akulah yang mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku dan saling mengasihilah kamu satu dengan yang lain. Jadi saudara, Alkitab tadi katakan bahwa kita sudah mengalami kepenuhan daripada Allah sendiri. Dengan kata lain bahwa saudara dan saya, kita sudah dipenuhi dengan kasih daripada Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ketika kita berfokus bagaimana Bapa itu mengasihi kita, saudaraku, maka secara adikodratis, saudara, kita mengalami kepenuhan daripada Allah yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita mesti mengerti hal ini, saudaraku. Dan ketika kita sudah mengalami kepenuhan daripada Allah, apa selanjutnya, saudaraku? Maka dikatakan di saudara, dan saya bacakan di Efesus, saudaraku. Kita di Efesus 3 ayat 17, saudaraku, berkata seperti ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama seorang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasihnya sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan daripada kealahan bagi Dialah. Nah, ini saudaraku yang akan terjadi ketika saudara mengerti bahwa kita sudah dikepenuhi dan kepenuhan kasih daripada Allah, bahwa Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara. Nah, kuasanya yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah, kuasa Tuhan ini, saudara, bukan diberikan kepada saudara secara berkala, bukan, saudaraku. Dan kuasa ini juga bukan diberikan, saudara, melewati orang-orang yang dipilih Tuhan mempunyai karunia-karunia tertentu, saudara. Bukan, saudaraku. Tapi karunia kuasa ini diberikan kepada saudara melalui apa? Kuasanya yang ada di dalam diri saudara dan saya. Dan siapapun kita, saudara, kita mempunyai kuasa itu ada di dalam diri saudara dan saya, saudara. Ada amin. Dan dia jauh dapat memberikan lebih dari apa yang kita dapat doakan dan kita pikirkan, saudara. Dengan kata lain, bahwa segala berkat daripada Bapa Surgawi itu sudah diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, ini saudara, saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin pendek, singkat, saudaraku. Dan satu yang Tuhan mau, bahwa kita sebagai anak-anak dalam kerajaan Allah, kita mesti mengenal siapa kita dan mengenal siapa Allah kita dan apa yang kita miliki di dalam Dia dan apa tujuan kita ketika kita dipanggil menjadi anak-anak oleh Bapa di surga, saudaraku. Untuk itu, supaya kita lebih mengerti, lebih jelas, dia katakan kita mesti tinggal hanya di dalam Dia, saudaraku. Kita mesti berakar di dalam Dia. Kita dibangun di atas Dia. Ada amin, Bapak Ibu. Dan kita mempunyai iman yang teguh, hanya percaya kepada Dia, saudara. Dan ucapan syukur kita kepada Dia. Ibarat pohon, saudaraku, ketika dia berakar, dia akan bertumbuh dan ranting-rantingnya, saudaraku, akan ranting-ranting akan rimbun, saudaraku. Di mana burung-burung akan berteduh dan akan menghasilkan buah, saudaraku. Dan inilah buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, saudaraku. Amin. Nah, itulah, saudaraku, yang saya sampaikan. Ya, orang yang percaya, saudaraku, dia akan bertindak. Tapi dia bertindak sesuai dengan apa yang dia percayakan, saudara. Ada amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar siang hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati setiap kami, ya Aba, untuk kami selalu
berada hanya di dalam Engkau. Kami mau berakar di dalam Engkau. Kami mau bertumbuh di atas Engkau. Dan kami mempunyai iman yang sungguh percayanya kepada Engkau. Dan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hidup kami adalah kepunyaan daripada Allah. Dan Bapa mempunyai tujuan dan rencana yang indah dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Roh Kudus terus mematraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun apapun keadaan kami percaya bahwa Bapa selalu bersama kami. Bapa selalu menopang kehidupan kami dan Bapa selalu menyertai dan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, segala puji, syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.